Apa nggak kasihan, Mas? Kalista itu masih terlalu kecil untuk ditinggalkan. Kalaupun mau pakai pengasuh, itu cuma untuk bantuin merawat aja. Tapi tetap ada orang terdekat yang ngawasin. Bukannya dibiarin sama pengasuh seharian. Apalagi pengasuhnya orang asing atau orang yang baru dikenal. Memangnya nggak khawatir ya? Banyak loh, Mas, kejadian-kejadian di TV kayak bayi yang dikasih obat tidur atau semacamnya. Panjang lebar, Jarana memberikan pendapatnya. Mas juga bingung. Masalahnya Hani kekeh mau bekerja lagi. Apa kamu punya solusi lain? Daren menghentikan laju makannya. Tiba-tiba saja selera makannya menghilang. Nanti deh, Mas, kita pikirkan lagi. Lagian Mbak Hani juga masih ada kan? Belum mulai bekerja. Lebih baik sekarang Mas habiskan sarapannya. Terus cepetan berangkat. Entar kesiangan loh. Timpal Jarana. Daren pun mengangguk. Ia menghabiskan makanannya yang tinggal beberapa suap. Lalu meneguk air putih, lantas sampai kandas. Setelah itu, barulah Daren pamit pada Hani. Kalista dan Jarana bergantian. Begitu setiap hari. Jarana sedang mengajak Kalista berjemur. Sebelum mandi, saat mobil Diana berhenti di halaman rumahnya. Diana keluar mobil seraya tersenyum dan mencium pipi Kalista sekilas. Berjemur ya anak cantik? Sapa Diana. Iya nih Di, tumben pagi-pagi udah kesini? Tanya Jarana heran. Iya nih, mau ngajak Mbak ke butik. Mama gak datang, kepalanya sakit lagi. Ada satu karyawan lain yang juga gak masuk. Makanya minta Mbak Zara nemenin Diana. Diana menjelaskan maksudnya. Oh gitu, ya udah. Tapi Mbak mandiin dulu Kalista, gak apa-apa kan? Zarana memandang Diana. Gak apa-apa, masih pagi juga. Makanya aku sengaja datang pagi, biar Mbak ada waktu siap-siap, sahut Diana. Ya udah, yuk masuk. Mbak langsung mandiin Kalista. Jarana dan Diana pun masuk ke dalam rumah. Jarana langsung membawa Kalista ke kamar mandi karena memang sudah disiapkan sebelumnya. Hanya dalam waktu 15 menit, Kalista sudah cantik dan wangi. Baju dress merah muda tanpa lengan ditambah bando di kepalanya yang belum ada rambutnya membuatnya terlihat lucu dan menggemaskan. Cantik banget sih keponakan tante. Diana menciumi Kalista perlahan seraya menunggu Jarana yang sedang siap-siap. Jarana kini sudah rapi dengan gamis dan jilbab segi 4 motif bunga-bunga. Ia lantas mengetuk pintu kamar Hani dan masuk setelah disuruh si empunya. Maaf Mbak, Diana tadi kesini. Dia meminta saya untuk ikut ke butik karena mama dan karyawannya gak masuk. Ini Kalista sudah saya mandikan. Jarana memberikan Kalista pada pangkuan Hani. Hani terdiam. Dia tidak berucap apa-apa. Saya berangkat dulu Mbak. Kalau perlu bantuan, panggil saja Mbak Darmi, sahut Jarana. Ia pun berbalik dan keluar kamar tanpa menunggu jawaban Hani yang hanya bungkam. Mbok, Zara berangkat ya? Titip Kalista. Takutnya Mbak Hani kerepotan, tutur Jarana pada Mbok Darmi yang sedang mencuci piring di dapur. Beres Mbak, Mbak berangkat saja, jawab Mbok Darmi.
Zarana dan Diana pun segera berangkat karena jam tangan sudah di angka 8 lebih. Bentar saja, suasana butik hari ini lumayan rame. Andai Zarana tak menemani Diana, pasti adik iparnya itu kerepotan. Selain membantu melayani pembeli, Zarana juga mulai mencoret-coret kertas mencari desain terbaru yang akan dibuatnya. Cukup lama Zarana tidak membuat desain baru untuk baju busana muslimnya. Sejenak tangan Zarana terhenti. Ia teringat pada Kalista yang ada di rumah, namun buru-buru menepisnya dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa Kalista baik-baik saja bersama ibunya. Padahal di rumah Hani begitu kerepotan karena Kalista sama sekali tidak mau tidur di atas kasur. Bayi berusia 40 hari itu harus selalu ada dalam pangkuan baru anteng tertidur. Jika diletakkan di atas ranjang, maka langsung terbangun dan menangis. Bahkan Hani tidak bisa hanya sekedar ke kamar mandi. Sementara Mbok Darmi pamit untuk pergi ke pasar karena semua stok sayuran habis. Ya ampun Lista, kamu tidur dong nak. Mama pegel nih gendong kamu terus. Mama juga kebelet mau buka ke kamar mandi. Gerutu Hani pada Kalista yang ada di pangkuannya. Bukannya tidur, bayi perempuan itu malah melek. Ia merenggak-ngerekakan tangan dan kedua kakinya. Sesekali juga menyulurkan lidah kecilnya. Aku beneran gak sanggup kalau harus di rumah setiap hari seperti ini. Lebih baik aku kerja daripada stres seperti ini. Ya ampun, kepalaku terasa mau pecah. Hani terus saja menggerutu. Ia begitu kesal karena Mbok Darmi tak kunjung pulang. Setelah cukup lama, akhirnya Mbok Darmi datang dengan beberapa kresek belanjaan. Hani yang sudah terlanjur kesal langsung menghampiri Mbok Darmi ke dapur. Mbok kemana saja sih? Ke pasar aja lama banget. Aku pegel nih gendong Kalista dari tadi. Dia gak mau diturunkan. Aku juga mau ke kamar mandi, tutur Hani berang. Maaf mbak, tadi mbok lama nungguin angkot. Nyari ojek gak ada, jawab Mbok Darmi yang juga masih kelelahan karena habis berkeliling pasar. Ya sudah, sana cepetan ganti baju, cuci tangan, segala semacam. Udah tinggalin aja dulu belanjaannya, Tita Hani ketus. Baik mbak. Dengan tergopoh-gopoh, Mbok Darmi pergi ke kamarnya untuk berganti baju. Ia pun membasuh seluruh tangan, kaki, dan mencuci muka sebelum akhirnya mengambil alih Kalista dari tangan Hani. Gak ada Mbak Zarana, ternyata benar-benar repot. Gak ada yang bisa bantuin jaga Kalista. Mbok Darmi menggerutu sendirian. Sementara Hani langsung masuk dalam kamar mandi. Ia mengguyur seluruh tubuhnya yang teramat lelah dengan air hangat dari shower. Rasa tenang langsung Hani rasakan. Bahkan ia merasa sengaja berlama-lama di kamar mandi. Setelah cukup lama menikmati kehangatan air shower yang memancar, Hani pun lekas keluar dan berdandan meski hanya berada di rumah. Ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang, seraya memainkan ponsel yang dari tadi belum tersentuh. Tangannya lincah mengguyur layar itu, membuka setiap aplikasi media miliknya. Tiba-tiba saja sebuah pesan masuk di gawengnya. Hani pun langsung membukanya dengan bersemangat. Hai Han, kapan kamu mau kerja lagi? Lagi ada project nih. Pesan dari Bian. Rencananya sih minggu-minggu ini udah mau kerja lagi. Kebetulan dong kalau gitu. Tapi masih di Jakarta kan? Aku belum mau ke luar negeri, balas Hani. Masih di Jakarta.
Pemotretannya lusa. Kalau mau mulai lagi, datang aja langsung ke kantor majalahku. Tulis Bian lagi. Selain sebagai fotografer, Bian pun merupakan pemilik sebuah majalah yang cukup populer. Oke, aku usahakan datang ya. Aku juga udah kangen banget kerja lagi. Bete di rumah terus. Balas Hani. Udah bersih belum nih? Tanya Bian diakhiri emot love. Hani pun langsung mengerti. Udah dong, balas Hani antusias. Diakhiri emot tersenyum. Wah, udah boleh cobain dong, tulis Bian. Boleh nggak ya? Aku masih ngeri nih, masih ngilu banget, balas Hani. Tenang, kan pelan-pelan. Pakai perasaan dong, jangan main langsung aja, balas Bian lagi. Mereka pun terus berbalas pesan sampai lupa waktu. Hani dan Bian memang sudah cukup lama menjalin hubungan gelap. Bukan karena Bian mencintai Hani, ataupun Hani yang mencintai Bian. Mereka melakukannya murni karena nafsu. Hani hanya untuk melepaskan hasrat mereka masing-masing. Profesi Bian yang seorang fotografer dan pemilik majalah yang memasang foto model dengan gaya menggoda. Tentu saja membuat Bian tak bisa menahan hasratnya. Bahkan, ia seringkali melampiaskannya dengan model lain selain Hani. Selesai berbalas pesan dengan Bian, Hani tersenyum menyeringai. Ia memang kurang akan belehan karena Darren seringkali mengabaikannya. Bahkan setelah menikah pun, Darren tak pernah sekalipun memberikan hak nafkah batin dengan alasan takut mengganggu kehamilannya. Jika bukan darimu, aku tetap bisa mendapatkannya, meskipun dari laki-laki lain, tutur Hani pelan, seraya tersenyum miring. Jarana sampai ke rumah, bertepatan dengan berkumandangnya azan asar. Diana pun ikut turun untuk bertemu dengan Kalista sebentar. Saat masuk ke ruang TV, Jarana mendapati Mbok Darti sedang menemani Kalista yang tidak tertidur. Kalista nggak bobok? Tanya Jarana langsung mencium pipi Kalista setelah mencium tangannya terlebih dahulu. Hari ini anteng nggak? Rewel mbak, Mbok dari tadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh belanjaan dari pasar aja belum Mbok beresin. Mbok Darmi menunjuk ke arah dapur dengan dagunya. Loh, memangnya Mbak Hani kemana? Tanya Diana sambil telingukan. Ada di kamar. Dia udah kesel banget jagain Kalista dari pagi sampai Mbok pulang dari pasar. Makanya langsung dikasihin ke Mbok. Lagi istirahat mungkin? Soalnya gak keluar-keluar lagi, jawab Mbok Darmi. Ya sudah, sini Kalista sama tante ya. Mbok mau beres-beres dulu. Diana pun mengambil Kalista dari pangkuan Mbok Darmi. Mbak sholat dulu ya Di. Habis sholat mau langsung masak. Tolong bantuin jaga dulu Kalista. Jangan pulang dulu, pinta Jarana. Siap Mbak. Mbak tenang aja, sahut Diana. Jarana pun langsung masuk ke dalam kamar, mengganti baju, lalu masuk ke kamar mandi untuk mandi sekaligus berwudu. Selesai sholat asar, Jarana kembali keluar kamar. Ia berjalan menuju dapur di mana ada Mbok Darmi yang sedang membereskan sayuran, bumbu, dan segala macam yang dibelinya dari pasar. Harga-harga pada naik, Bu. Jadi belanjaannya dikurangi, keluh Mbok Darmi, seraya memasukkan beberapa sayuran ke dalam kulkas. Gak apa-apa Mbok, besok-besok bisa belanja lagi, nanti ditambah yang belanjaannya.
Mudah-mudahan ada rezekinya selalu dimudahkan, jawab Jarana lembut. Amin, Mbak. Ini mana yang mau dimasak sekarang? Mbok Darmi menunjukkan beberapa macam sayuran yang belum masuk kulkas. Bayam aja, Mbok, sama wortel. Kita goreng ikan juga. Tolong dicuci bersih ya, Mbok, ikannya, pinta Jarana. Mbok Darmi mengangguk, lalu membawa setengah kilo ikan emas ke wastafel untuk dicuci. Sementara Jarana memotong bayam dan wortel. Jarana juga mengambil 1 papan tempe untuk digoreng. Hampir 1 jam bergelut di dapur. Akhirnya Jarana pun selesai. Ia teringat kalau Kalista belum dimandikan. Padahal ini sudah sore. Bahkan jam dinding sudah melewati angka 5. Sebentar lagi Daren pasti akan datang. Dengan tergesa, Jarana berjalan menuju tengah rumah. Namun ia tak mendapati keberadaan Diana dan Kalista. Ia cari ke ruang depan dan teras, juga tidak ada. Jarana langsung masuk kembali dan berjalan menuju belakang. Benar saja, Diana sedang menggendong Kalista di gazebo. Entah kenapa, adik iparnya itu memang senang sekali menghabiskan waktunya di gazebo belakang rumah setiap kali berada di rumah Jarana. Lista, kita mandi dulu ya. Sebentar lagi ayah pulang. Jarana menghampiri Diana, lalu mengambil Kalista dari tangan Diana. Gak apa-apa ya, Mbak, dimandiin udah sore gini? Tanya Diana yang memang belum berpengalaman. Gak apa-apa, kan pakai air hangat. Daripada gak dimandiin, ntar badannya lengket. Dianya juga gak nyaman karena gerah, jawab Jarana. Mereka berjalan beriringan menuju dalam rumah. Daren masuk ke dalam rumah seraya mengucapkan salam saat Jarana sedang mendandani Kalista. Karena sedang tanggung, Jarana pun tidak menyambut Daren seperti biasa. Loh, anak cantiknya ayah baru mandi ya? Tanya Daren saat melewati ruang TV sebelum masuk dalam kamar. Iya nih mas, Jara habis masak dulu, baru sempat mandiin Kalista, jawab Jarana. Tangannya cekatan, memakaikan baju lengan panjang beserta celana panjang pada tubuh mungil Kalista. Loh, Hani kemana memangnya? Tanya Daren heran. Kayaknya di kamar mas. Sejak pulang dari butik, Jara juga belum melihatnya. Tadi Kalista lagi sama Mbok Darmi. Timpal Jarana apa adanya. Untung ini juga ada Diana yang pegang Kalista selama Jarana masak. Ya sudah, mas ke kamar dulu, mau bersih-bersih, tutur Daren seraya masuk dalam kamar. Ia mendapati Hani tengah tertidur dengan ponsel di tangannya. Daren geleng-geleng kepala melihat Hani yang enak-enakan tidur, sementara Jarana yang pasti lelah baru pulang dari butik harus memasak dan merawat Kalista. Ternyata Hani memang belum siap untuk menjadi seorang ibu. Daren masuk ke dalam kamar mandi tanpa membangunkan Hani. Tak percuma, juga karena Hani pasti tidak akan terima jika disalahkan. Daren memilih langsung mengguyur seluruh tubuhnya dengan air dingin agar lebih segar. Ia ingin cepat-cepat menggendong putrinya itu dan menemaninya sejenak menggantikan Jarana. Saat Daren keluar kamar mandi, ia mendapati Hani sudah bangun. Wanita berambut sedikit pirang itu bersandarkan di kepala ranjang dengan wajah yang masih kuyuh. Mas, kok nggak bangunin aku sih? Aku pikir kamu belum pulang, tutur Hani. Netra hitamnya
mengikuti kemana Darren melangkah. "Kamu tadi tidur nyenyak banget, jadi aku gak tega," jawab Darren seraya menarik sebuah kaos berwarna hijau army dari tumpukan baju dan langsung mengenakannya. Dipadukan dengan celana panjang training membuat penampilannya lebih santai. "Gimana tadi, Kalista? Anteng?" "Jarana tadi telepon, minta izin untuk ke butik. Aku kasih izin dia. Toh kamu juga belum mulai kerja, jadi masih bisa ngerawat Kalista," Darren berkata seraya menyisir rambutnya yang hitam legap. "Boro-boro anteng, maunya digendong terus, sampai pegel ini tangan. Mau ke WC juga susah, karena Mbok Darmi pergi ke pasar, lama banget," keluh Hani dengan suaminya. Darren tersenyum. "Seperti itulah aku kalau malam. Makanya aku lebih sering ngasih dia ke Jarana. Karena aku juga pegel. Mana ngantuk, bangunin kamu susah banget. Makanya buruan cari pengasuh buat Kalista. Biar ada yang ngerawat siang ataupun malam. Jadi kita gak perlu capek-capek. Tinggal merhatiin doang," timpal Hani. "Han, mencari pengasuh bayi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus tahu dulu orangnya seperti apa. Harus jelas dulu domisilinya di mana, dan lain-lain. Kita mau nitipin bayi loh, bukan barang," Darren menjawab dengan sedikit kesal. "Terserah kamu saja lah, Mas. Yang pasti, lusa aku sudah mulai kerja lagi. Mumpung sedang ada proyek besar," Hani berkata dengan santai. "Lusa? Kenapa mendadak? Kita bahkan belum menemukan pengasuh untuk Kalista," jawab Darren bingung. "Loh, kan dari kemarin-kemarin aku udah bilang, aku mau buru-buru balik lagi ke dunia modeling. Aku juga sudah minta kamu untuk segera mencari pengasuh. Atau paling enggak minta istrimu yang udik itu untuk mengasuh anak kita sementara waktu, sampai kita menemukan pengasuh." Hani turun dari ranjang, matanya tajam menatap Darren. "Han, kamu itu ibunya. Kamu yang lebih berhak untuk merawat Kalista, bukan orang lain. Apalagi Jarana. Harusnya dia cuma membantu. Ayolah, tunda dulu keinginanmu untuk bekerja. Paling enggak sampai Kalista sedikit besar." Darren menurunkan intonasi suaranya. Ia berusaha membujuk Hani agar istrinya itu mau menurut meskipun rasanya itu mustahil. "Enggak, Mas. Keputusanku gak bisa diganggu-gugat. Lusa aku kembali kerja. Jadi segeralah mendapatkan pengasuh kalau istri solehamu itu tidak mau merawat anak suaminya sendiri. Aku masih mampu untuk menggaji lebih dari seorang pengasuh," Hani berucap dengan bongkah. "Dan lagi, pekerjaanku sebagai seorang model itu tidak menentu. Kadang sampai malam, kadang tidak pulang, dan terkadang harus keluar kota. Itulah sebabnya aku meminta pengasuh untuk Kalista yang bisa menjaga dan merawatnya selama 24 jam. Hani melanjutkan perkataannya. Darren tidak tahu lagi harus bicara apa. Hani memang keras kepala. Keputusannya tidak bisa lagi diganggu-gugat. Daripada tambah emosi, Darren pun memilih keluar dari kamar untuk menemani Kalista, bayi perempuan yang bahkan selalu terbayang-bayang selama ia berada di tempat kerja. Bayi cantik yang senantiasa dirindukannya. "Mukanya kok lesu gitu, Mas?" tanya Jarana saat Darren menghampirinya. Darren memaksakan tersenyum dan mengambil Kalista dari pangkuan Jarana. "Biasalah, Hani memang sering bikin pusing," keluh Darren. "Sabar," hanya itu yang Jarana katakan. "Gimana Mas nggak pusing? Lusa dia sudah mulai bekerja.
Sementara Mas belum menemukan pengasuh untuk Kalista. Memangnya dia pikir mencari pengasuh bayi itu mudah? Darren mencurahkan kebingungannya pada Jarana. Kalau memang keputusan Mbak Hani untuk bekerja sudah bulat, biar Jara saja yang merawat Kalista. Jara khawatir kalau Kalista dirawat oleh orang lain yang baru dikenal. Sesekali dia juga bisa diajak ke butik, biar gak jenuh di rumah terus. Jarana berkata dengan lembut. Bahkan hati Darren langsung meneleh mendengar perkataan Jarana. Darren terharu dengan kebaikan dan ketulusan Jarana dalam merawat anaknya. Meski Darren tahu tak mudah bagi perempuan lain untuk merawat anak dari madunya sendiri. Namun Jarana begitu besar hati. Ia mengulurkan tangannya saat sang bayi justru diabaikan oleh ibu kandungnya sendiri.